A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat sejahtera bagi sahabat-sahabatku, mungkin ada yang non muslim ya. Bagi yang Imlek saya ucapkan Gonsi Paca ya, mungkin sebentar lagi ataupun merayakan hari raya Imlek. Baiklah, di video kali ini ya saya ingin tidak berlarut. Saya tidak membagikan tutorial, saya tidak hunting, saya tidak unboxing ataupun yang ngevlog ya. Tapi saya ingin mengklarifikasi ya permasalahan saya bersama channelnya SS ya, Sniper Sumatera. Yaitu permasalahan saya sama Bang Wahid ya, yang komen saya kemarin yang di videonya ngurek-ngurek ya, yang Bang Wahid cari ikan gabus ya. Sepertinya fansnya ataupun pengikutnya Sniper Sumatera ya, pengikutnya Sultan ya, sepertinya mereka marah ya, sepertinya memojok-mojokkan saya. Pada hakikatnya saya balas setiap komen-komen yang masuk ya, tapi berhubung komennya telah banyak ya masuk ke saya, jadi saya tidak akan membalas komen. Jadi saya ingin membagikan video ini saja ya. Semoga ya Bang Wahid ya, seorang yang terkenal ya, seorang yang tenar ya, dapat hadir ya di video ini ya. Bagi sahabat-sahabat Sniper Sumatera ya, penggemarnya Bang Wahid ya, tolong jangan di skip ya video ini supaya kalian paham ya, supaya kalian bisa tahu ya tujuan apa sih tujuan saya komen seperti itu ya. Apakah ada yang mengatakan saya iri ya, saya iri sama channelnya Bang Wahid Sniper Sumatera. Saya hanya sekedar mencari sensasi ya, ada yang komen seperti itu ya. Terus terang ya, sama channel SS saya tidak pernah iri ya, saya tidak mencari sensasi ya. Karena asal kalian tahu ya, saya mengikuti channel SS itu sudah hampir 2 tahun ya, ketika Bang Wahid ya belum sesukses ini ya. Dia waktu kemarin saya mengikutinya waktu menggunakan uklik jahat ya. Dia menggunakan uklik jahat, dia curhat masalah kehidupannya ya, tentang dia seorang yang miskin katanya ya. Dia hanyalah seorang penjaga sekolah yang gak tamat SD ya, dan bahkan istrinya yang pertama itu meninggal ya. Saya ikut semua videonya ya, dan saya tahu ya konten-konten lagu-lagunya yang lucu ya. Saya mengikutinya hampir 1 tahun ya, dan saya juga bikin channel ini terinspirasi dari Bang Wahid ya, karena katanya untuk menjadi YouTuber itu tidak harus orang kaya ataupun public figure. Contohnya Bang Wahid ya, dia membagikan pengalaman dia ya, mencari subscriber, membangun channelnya. Dia keliling-keliling kampung, saya paham itu ya. Dan saya tahu ya lagu-lagu yang dia nyanyikan ya, yang serba lucu ya. Yang saya ingat yang kemarin, adek belum mandi, pantas bau masam, rambut ketombean, pakai sabun batang. Itu ya lagu yang kocak kemarin ya. Saya selalu ikuti itu. Dan saya yang ingat lagi waktu bulan Ramadan ya, dia menyanyikan album kocak juga ya. Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan, dan seterusnya ya. Saya tahu itu ya. Jadi jangan kalian berpikir saya itu iri sama channel Bang Wahid, sama channel SSS, karena saya juga pengikutnya ya. Cuman waktu saya bikin channel, saya vakum ya, 7 bulan kemarin saya bikin channel.
Dan saya tidak mengikuti kegiatan Bang Wahid karena saya fokus di channel saya ya. Saya bangun channel dari nol ya. Saya tidak meminta-minta, saya tidak mengemis, tapi saya berusaha ya. Saya tidak meminta sama Bang Wahid untuk di subscribe ya, untuk dipromosikan ya, sekalipun saya sering hadir di tempat dia ya. Saya subscribe juga sama Bang Wahid mungkin ada 10-an ya, sebabnya email saya lebih 10 waktu kemarin. Namun yang sekarang ini channel saya yang aktif, yang komennya mungkin sedikit menyinggung perasaan Bang Wahid ya. Yang kemarin yang di video ngorek-ngorek ya, yang SES Sniper Sumatera SS semakin sukses dan SS nya lagi semakin untuk menghindari yang lain-lainnya ya. Saya komen seperti itu ya, tidak ada tujuan untuk memprovokasi ya, untuk mencari sensasi ataupun iri ya. Saya sekedar mengingatkan saja. Saya tidak muluk-muluk ya. Jika orang sudah kelewat, saya pasti komen seperti itu ya. Jika teman-teman saya yang sudah kelewatan nggak mau hadir padahal teman dia sudah hadir ya, sesama YouTuber ya, saya pasti komen seperti itu. Saya orang apa adanya ya. Karena setelah saya vakum lebih dari 7 bulan, saya hadir lagi ke channelnya Bang Wahid ya. Saya nggak nyangka ternyata channel Bang Wahid sudah maju pesat ya, hampir 1 juta subscriber. Dan lagunya sekarang happy aja lah, 1 juta subscriber. Itu lagunya sekarang ya, saya paham juga ya. Waktu bulan kemarin saya hadir, setelah saya vakum 7 bulan saya hadir lagi di channelnya Bang Wahid. Dia waktu kemarin nyari Ratu Ani ya, Ratu Ani ataupun Ratu Semut ya. Saya hadir dan saya komen di situ. Saya komen, namun tidak ada tanggapan juga dari Bang Wahid ya. Saya tidak mengemis ya. Saya harap saya mendapatkan love aja sudah, terima kasih ya, untuk mengobati kerinduan saya. Seterusnya hampir 2 minggu ini saya tetap hadir ya, tetap hadir di channelnya Bang Wahid. Waktu dia kemarin yang berburu ruak-ruak di jalanan, terus dia mancing di tempat buaya, dan yang episode pertama dan seterusnya episode kedua, dan yang semalam ya saya hadir, dia lagi mengorek-ngorek untuk mencari ikan gabus, dan saya pun komen ya. Dan komen itu pun menjadi permasalahan ya. Saya tahu Bang Wahid sekarang sudah banyak uang ya. Jika Bang Wahid ingin menyewa ya pengacara kondang sekelas Hotman Paris, saya rasa Bang Wahid bisa ya untuk menuntut kesalahan saya ya. Tapi saya yakin ya, karena saya sudah mendapatkan pesan dari Bang Wahid ya, jika ada seseorang yang melempar dengan batu ya, maka lemparlah dia sama roti, insya Allah kita akan selamat ya. Makna dari pesan itu pun saya telah paham ya. Jika ada orang yang mencoba menzolimi atau menjahati kita, artinya kita tidak boleh membalas dengan kejahatan. Terus terang saja ya, saya cuma mengingatkan ya, karena saya juga mengirim pesannya sama Bang Wahid ya, bahwa di sela-sela pasir yang lembut dan empuk itu ada kerikil tajam. Jadi supaya Bang Wahid tidak terlena ya, kerikil tajam itu untuk mengingatkan kita untuk berhati-hati. Termasuk saya ini adalah kerikil tajam, bukan pasir yang empuk, bukan pasir yang putih ya. Dan saya juga merasa juga banyak kesalahan ya, terhadap teman-teman ya, terhadap teman-temannya Bang Wahid. Jadi saya mohon maaf ya, saya tidak bermaksud memprovokasi ya, ataupun yang lainnya. Saya tidak bermaksud mencari ketenaran, mendompleng atas nama Bang Wahid ya,
karena saya tidak berkunjung ya di teman-temannya Bang Wahid. Saya tidak berkunjung, saya tidak mencari subscribe ataupun yang lainnya ya. Saya cuma komen saja ya, komen dan like ya. Saya saya mencari subscribe sesuai dengan kemampuan saya ya. Saya tidak berkunjung ke channelnya Bang Wahid, saya tidak mau mendompleng channelnya Bang Wahid. Dan selanjutnya saya akan membagikan suatu kisah ya, tentang dua orang putri ya. Dua orang putri yang diundang oleh seorang raja ya, untuk dinikahkan sama dengan putra mahkota. Yang satunya putrinya adalah seorang orang kaya ya, konglomerat, boleh dikatakan miliarder ya. Dan yang satunya adalah putrinya orang yang sengsara ya. Mendapat undangan itu, kedua putri itu sangatlah senang ya, sangat bergembira. Dan menjelang hari H, hari acaranya, sang putri pun berdandan. Dan sang putri yang miskin itu berdandan ala kadarnya ya, karena dia tidak mempunyai harta perhiasan yang mewah. Maka dia mencari plastik ya, gelang-gelang plastik, kalung plastik, dan dicatnya sama cat emas ya. Melihat itu sang putri, ada yang sang putri sang kaya itu, putri sang kaya melihat putri sang miskin dengan berdandan dengan menggunakan plastik, dia mencemoohnya ya. Mana mungkin putra mahkota mau sama kamu ya, kata putri sang yang kaya tadi. Putri sang kaya berhias dengan emas yang berbungkal-bungkal ya, dengan kalung yang serba berat, gelang yang serba berat, gelang kaki ataupun gelang tangan, dan cincinnya. Sehingga saking berat emasnya itu, jalan pun sempoyongan. Jadi tolong di skip ya, nanti saya bagikan akhir dari cerita ini ya. Setelah pada hari hanya, kedua putri itu datang di tepi pantai ya. Di tepi pantai ada dua perahu untuk menuju pulau yang telah direncanakan oleh sang raja ya. Merasa dia paling kaya, sang putri yang kaya tadi, yang dengan berpakaian serba emas tadi, tidak mau ya satu sampan satu perahu sama orang yang miskin ya. Maka dia naik perahu yang satunya dengan sendirinya dan ditemani dengan seorang pendayung ya. Sementara yang miskin tadi dia berdesak-desakan ya, mencari tempat untuk duduk ya di sampan ya, dengan perhiasan kalung yang serba plastik. Selanjutnya di tengah pulau, sebelum sampai ke pulau, badai kecil datang dan menerpa perahu sang putri yang kaya tadi. Selanjutnya, karena perahu tidak mampu menahan beban emas yang dibawa oleh putri sang kaya tadi, maka tenggelamlah perahu tersebut, dan putri sang kaya itu hampir mati tenggelam. Namun kebaikan hati putri yang sang miskin, dia terjun dan menolong putri yang sang kaya tadi. Dia ambil emas yang ada di tangannya, yang ada di lehernya, yang ada di kakinya. Putri sang kaya berpikir bahwa sang miskin akan mengambil emasnya dan dia akan pulang menjadi seorang kaya, jadi seorang putri yang kaya raya. Tapi pemikiran putri sang kaya itu jauh berbeda ya, 90 derajat, itu sangat-sangat jauh berbeda. Ternyata emas yang diambil oleh putri sang miskin itu dibuangnya ke laut. Semua dibuangnya ke laut. Dan putri sang kaya itu digantinya gelangnya sama gelang yang plastik ya, plastik yang mempunyai udara ya. Sehingga putri sang kaya itu bisa terapung di lautan, bisa berenang di lautan. Dan mendekati sampan, sang putri kaya itu bertanya, "Kenapa kau tidak ambil emas-emasku yang berbungkal-bungkal tadi?"
Dengan senyum putri sang miskin itu menjawab, "Jika saya mengambil emasmu yang berbungkal-bungkal tadi, maka perahu yang kita tumpangi ini akan tenggelam dan kita akan mati secara bersama-sama." Mendengar jawaban tersebut, putri sang kaya itu pun tertunduk malu. Sesampainya di kerajaan, putri sang kaya yang kaya raya dan putri yang sangat miskin itu menghadap kepada raja. Dan raja pun berkata kepada yang putri sang kaya raya, "Wahai putri, bukankah engkau adalah orang yang kaya raya? Di mana perhiasanmu? Kenapa kau memakai gelang yang sangat tidak pantas untukmu? Gelang plastik." Dengan rendah hati, akhirnya sang putri itu mengakui akan kesalahannya. "Sesungguhnya kekayaan saya, emas saya, telah membuat saya terbuai dan terlena, sehingga saya hampir saja mati di tengah lautan. Beruntung saya mempunyai saudara yang hatinya mulia. Sekalipun dia seorang putri yang sangat miskin, dia masih mau berbaik hati terhadap saya, sehingga saya bisa selamat." Begitulah ucapan putri sang kaya. Mendengar ucapan tersebut, raja pun tertuju kepada putri sang miskin, dan dia menjodohkan dia, putra mahkotanya, dengan putri sang yang sangat miskin itu. Tapi putri yang sangat miskin itu dia merasa tidak pantas ya, tidak pantas disanjung, tidak pantas berdamping dengan putra mahkota. Maka secara ikhlas dia serahkan putra mahkota itu ke putri sang kaya raya. Dan mereka, putra mahkota itu pun menikah ya. Sementara putri sang miskin itu pulang ke tempat asalnya. Tapi setelah dia pulang ke tempat asalnya, banyak yang mencemoohnya atas keputusannya yang tidak masuk di akal ya. Keputusannya yang di luar nalar manusia, yang dia membuang semua harta ataupun emas yang berbungkal-bungkal, dan dia menolak seorang putra raja mahkota. Namun dia tetap tersenyum. Itulah kehidupan. Seni kehidupan itu sangat aneh, namun keindahan di balik cerita ini dapat kita ambil ya. Sesungguhnya kekayaan, harta dan jabatan itu bisa membuat kita lupa, bisa membuat kita terlena, sementara orang yang ada di sekitar kita selalu menyanjung kita, tidak ada yang memperhatikan kita, maka kita akan semakin terlena dan terlena. Demikianlah ya, untuk video yang saya bagikan ini dikhususkan kepada teman-teman sniper Sumatera ya. Saya tidak bermaksud iri hati, saya tidak bermaksud dengki, saya tidak bermaksud mencari sensasi. Andai kata channel saya ini channel yang sederhana ya, subscribernya pun sederhana, penontonnya pun sangat sederhana, cuman saya yakin rezeki saya sudah ada yang mengatur, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur setiap umat-umatnya. Karena rezeki kita tidak ada yang sama. Kita perhatikan saja di rumah makan, di meja makan, andai kita makan bersama keluarga, teman sejawat dan sekantor, hidangan pun sama, namun yang rezeki kita tetap berbeda-beda. Di sini maksudnya rezeki kita berbeda-beda. Nasi kita yang kita ambil umpamanya 1 sendok saja, sudah pasti berbeda setiap bijinya. Begitu juga lauknya. Jadi rezeki kita tidak akan pernah tertukar. Rezeki Bang Wahid tidak akan pernah tertukar, dan rezeki saya pun juga begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bang Wahid ya dapat hadir di channel ini ya.
dapat memberikan support yang terbaik bagi pengikut-pengikutnya ataupun fan-fannya ya, supaya kita tidak ada kesalahpahaman di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih. Salam Sniper Sumatera dari saya Alvin Wijaya.